Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi jenjang SD SMP di lingkungan Kabupaten Malang saya nyatakan dibuka. Materi kali ini kita sama-sama belajar membuat video pembelajaran. Ya, saya sendiri sudah mengompori atau moyak-moyak guru ya, membantu guru untuk membuat video pembelajaran. Kalau dulu saya berpatokan buat video rekam dari HP, kemudian edit, upload di YouTube gitu ya. Dan hambatannya, halangannya paling besar itu apa coba Pak Ibu? Membuat konten kreator atau membuat konten atau membuat video pembelajaran? Apa paling besar? Tema sama males. Tema sama. Ya, tema yang pertama bingung mau buat apa gitu ya. Nah, yang satu itu. Yang kedua adalah kebanyakan guru pada saat itu ya. Data kalau sekarang mungkin udah jago semua ya. Hai guys gitu. Halo murid-murid, itu udah pintar ya. Kalau dulu guru kita biasa di beberapa daerah begitu ngomong di depan kelas lancar, tapi begitu depan kamera gitu ya. Nya panjang. Nah, itu beberapa tahun yang lalu. Ketika saya ngisi pembuatan video pembelajaran, bawa tas tuh gede banget, bawa tripod, bawa mic, bawa green screen ya, layar hijau, kemudian bawa lampu. Itu tas satu gede, tas gede itu kadang kurang. Itu kemana-mana saya nenteng-nenteng kayak gitu. Sekarang ya nggak perlu kayak gitu ya. Sekarang kita minta bantuan AI untuk membantu kita membuat konten. Nah, tapi sebelumnya kita sepakati dulu. Kenapa sih sekarang ini membuat video pembelajaran itu ya dibilang penting juga penting, dibilang gimana ya, sebagai alternatif pembelajaran anak-anak itu sangat perlu sekali. Kenapa? Alasan utamanya kenapa? Coba Bapak Ibu perhatikan, anak didik Bapak Ibu tuh lebih banyak di depan kelas, di kelas belajar atau main HP? Main HP. Ya? Nggak boleh bawa HP. Iya. Berarti di sekolah dia nggak main HP ya? Enggak. Tapi di rumah? Main. Nah, maksudnya itu. Jadi kenapa nggak kita masukkan pembelajaran itu melalui HP? Apa yang paling mudah supaya pembelajaran itu ada di HP mereka? Upload. Iya, Bapak Ibu guru membuat konten edukasi, diupload ke TikTok atau Reel. Nah, murid-murid punya kesempatan untuk melihat. Jadi bukan melarang siswa untuk tidak memegang HP atau tidak menggunakan HP, tetapi bagaimana mereka ketika mereka main HP itu terselip juga konten-konten yang bermutu buatan kita atau buatan guru lain di Indonesia. Sehingga nggak apa-apa main HP, tapi di dalamnya juga mereka belajar. Nah, untuk itu kita sama-sama belajar. Kita buat konten yang edukatif buat anak-anak. Pokoknya hari ini harus jadi yang belum punya media sosial harus buat media sosial, yang sudah punya harus isi dengan konten-konten yang bermanfaat. Seputar apa? Ya seputar pelajaran Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya perkenalan diri izinkan. Nama saya Abdi Maju, nomor handphone saya di situ, alamat email saya di situ. Kemudian saya di BBPMP Jawa Tengah itu di tim digital kreatif. Dulunya IT, sekarang tambahan lagi di digital kreatif. Salah satu tugasnya adalah membuat konten-konten untuk ya flyer, ya video pendek untuk menyebarluaskan informasi positif tentang prioritas Merdeka Belajar. Walaupun sekarang seperti Bapak Ibu tahu, ganti menteri udah mulai muncul instruksi untuk tidak ada lagi program prioritas, semua prioritas. Kita akan banyak praktek Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar Bapak Ibu kita damping, kita bareng-bareng di sini membuat konten. Handphone semua bawa ya? Bawa. Jadi nggak ada alasan lagi, wah saya nggak punya perangkatnya tuh. Shooting. Kalau dulu kita membuat video pembelajaran, emang
kesulitannya di alat. Sekarang semua bisa diatasi dengan satu buah handphone dan nggak harus yang mahal. Handphone yang penting lumayan baru, gitu ya. Kalau smartphone yang udah jadul, kan ya. Ya. Kenapa video pelajaran itu penting? Ya, itu tadi saya sampaikan. Siswa lebih banyak di HP daripada di kita, makanya kita sampaikan pembelajarannya melalui HP. Tapi ada beberapa kriteria video pembelajaran yang bagus untuk ditonton mereka. Apa Bapak Ibu? Video pembelajaran itu kira-kira apa yang video itu sehingga ditonton oleh siswa kita, sehingga siswa kita mau nonton gitu. Dari apanya dulu? Animasi enggak? Tujuannya dulu. Tujuannya enggak? Tampilan enggak? Karena siswa itu sekarang animasi yang hubungan dengan tampilan. Percaya enggak? Sekarang anak-anak mendengarkan HP sambil makan. Dia nggak hubung di tampilannya. Yang penting nyambung aja lah. Nyambung gitu lah. Kita ngomongin masalah komputer kok yang kita tampilin nggak berpemandangan, itu nggak nyambung kan? Nah, durasi penting. Jadi buatlah video atau konten edukasi itu antara 3 sampai 5 menit. Itu 3 menit itu kepanjangan, pokoknya 3 menit lah maksimal. Jadi pilihlah materi yang kira-kira anak-anak kesulitan untuk mengingatnya atau mempelajarinya, tapi kita sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Coba Bapak Ibu kalau lihat TikTok, berapa TikTok videonya? Paling lama berapa Bapak Ibu? 15 ya. Di dalam waktu 15 detik itu kita bisa menyampaikan apa yang harus mereka kuasai. Tapi kalau video pembelajaran, konten edukatif mungkin lebih dari 15 detik nggak apa-apa. Ya maksimal jam durasi. Anak-anak sekarang itu apa ya? Multitasking kalau istilah komputer kita. Ya nggak? Apa multitasking Pak? Ya, bisa mengerjakan banyak kegiatan kerjaan dalam satu waktu. Sambil makan, sambil ngobrol, dia main HP. Kadang-kadang kita mikirnya apa pubbing ya istilah. Jadi ketika satu kumpul gitu ya, kumpul kemudian salah satu asik dengan HP-nya sendiri, istilahnya apa pubbing gitu ya. Nah, kadang-kadang ada anak tuh yang dia mendengarkan obrolannya, dia menyimak obrolannya, tapi dia sambil main HP. Biasanya anak-anak sekarang kayak gitu, sambil ngobrol, HP-nya berjalan. Nah, hal seperti itu kita masuki. Kita buatkan konten. Gak apa-apa kamu mau main apapun silakan, tapi dengarkan materi Bapak dan istilahnya seperti itu. Oke, siap? Udah ada bayangan mau buat apa? Materi apa Pak? Jangan ngajar apa? Mapelnya? Mereka Basicnya. bukan basicnya. Oke. Kira-kira mau buat materi apa yang kira-kira anak kesulitan menghafalkan? Apa? Apa? Ya? Struktur data. Struktur data hubungannya dengan apa itu? Data mining bukan? Data mining menjelaskan apa itu data mining, data warehouse gitu kan? Sampai ke situ kan? Kemarin sudah vlog gitu ya. Vlog apa itu? Membuat aplikasi vlog. Sampai situ sih. Nah, hal yang paling menjadi halangan pertama adalah selain alat ya, ide untuk membuat apa sih yang kita mau buat ya, temanya mau kita buat, bagaimana caranya gitu ya. Nah, itu sering jadi kalau pelatihan 3 hari, dulu kan pelatihan 3 hari kalau membuat video pembelajaran ya. Nah itu satu hari pertama itu belajar buat skrip. Jadi buat skrip memang paling susah, mau buat apa, terus apa yang ditampilkan, bagaimana menceritakan apanya gitu. Nah semua itu bisa kita atasi sudah difasilitasi dengan ChatGPT maupun Gemini. Kita
kita tinggal minta tolong sama ChatGPT buatkan skrip. Ya. Termasuk sudah dengan ilustrasi gambarnya. Kalau ilustrasi gambarnya kita bisa buatkan sendiri, artinya kita bisa tampil sendiri, kita ngomong sendiri ya. Ya anak-anak, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang apa? Kita berani ngomong sendiri, shooting sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau kita misalnya malu tadi, ada yang dari komentar itu malu buat video ya. Nah kita bisa minta bantuan AI yang kedua. Kita bisa buat voice narasi menggunakan AI juga. Tinggal kita ketik, kemudian jadi AI. Sebenarnya ada cara lebih gampang. Kita misalnya membuat video pembelajaran, kita ketikkan aja, dia langsung buat sendiri. Tapi kan itu nggak personal, artinya terlalu umum bahasannya. Gimana? Sudah ada bayangan? Oke, sekarang yang bawa laptop bisa dikeluarkan laptopnya. Yang mau pakai HP, misalnya saya lebih nyaman pakai HP juga boleh. Mulai biasakan bahwa ya koneksi itu bawa sendiri, jangan mengandalkan dari tempat. Karena kalau kita bermain di AI, kadang-kadang dia mendeteksi dalam satu jaringan sama kok ada dua orang yang menggunakan gratis. Kita menggunakan full AI gratisan, jadi gratis terbatas. Jadi memang ada beberapa syarat yang harus kita ikuti. Kita langsung praktek ya, nggak apa-apa ya. Kamu adalah seorang guru, jangan agama ini, kita ganti TIK saja ya. Guru SMP, guru TIK tentang setuju tentang ya tentang blog. Ya. Buatkan skrip video pembelajaran beserta prompt ilustrasi pembelajaran. Nah, silakan. Oke, tadi ada kekurangan di bagian video pembelajaran. Di sini harus disertakan tulisan prompt ilustrasi pembelajaran. Yuk, cek. Itu 1 hari. Nah, kita bisa lakukan dalam waktu berapa menit tadi? 3 menit. Oke. Tapi di hasil dari ChatGPT belum tentu 100% benar. Bapak Ibu copy dulu ke Word, diedit lagi kira-kira kata-katanya apa yang kurang cocok, materinya yang kurang cocok apa, terus ilustrasi gambarnya diganti apa yang lebih bagus gitu ya. Oke, coba kita diedit lagi. IT yang bakalnya nanti jadi content creator harus paham itu ya. Jadi itu kita gunakan untuk menarik orang menonton video kita lebih lanjut. Ada 2 macam visual hook, yang positif dan negatif. Yang sering kita lihat di video-video yang ada di TikTok atau banyak yang negatif. Negatif contohnya gimana? Orang naik motor, nabrak, jatuh, guling-guling, terus kita lanjutkan video guling. Nah, itu negatif namanya. Enggak salah, negatif tapi enggak salah. Artinya memang kalau kita butuh visual untuk menarik orang menonton video lebih lanjut, memang itu nggak apa-apa kita gunakan. Tapi kita bisa melihat bisa mungkin yang positif. Apa positif hook supaya murid-murid kita sendiri mau menonton video itu lebih lanjut. Kira-kira apa? Ada ide? Hook, visual hook untuk menarik minat siswa kita menonton video kita lebih lanjut. Lucu ya, tapi kan kesulitan kita mau memasukkan pembelajar ke yang lucu ke pembelajaran. Apa kira-kira? Simple. Apa? Ya ada muka Bapak Ibu di video awal. Iya kan? Jadi sesuatu ada bapak guru, ada ibu guru ya. Ditonton lebih lanjut, simak nggak? Iya. Ya. Maka kita buat buku kayak gitu. Nah,
kadang-kadang permasalahan yang kedua adalah Bapak Ibu guru kalau suruh narsis depan kamera, kalau pembelajaran ya, kalau pas jalan-jalan, pas makan, pas apa ya oke aja. Nih makan. Halo guys, kita lagi jalan-jalan gitu mungkin biasa. Tapi kalau untuk pembelajaran mungkin banyak yang gugup. Nah, kita pakai AI yang kedua, yaitu gunakan kita buat karakter. Ini boleh setuju, boleh enggak. Artinya saya punya ide, saya tampil sendiri aja ya boleh. Foto saya sendiri aja ya boleh gitu ya. Nah, tapi kalau kita pengen agak lucu-lucuan, kita buat karakter Bapak Ibu guru sebagai visual guru. Pakai apa, Bapak Ibu? Ya, boleh pakai Bing Image Creator, pakai Leonardo.ai, boleh OpenArt.ai gitu ya. Nah, silakan buatlah karakter Bapak Ibu guru. Amalan ya masalah. Ya kalau cewek umur jangan handsome, beautiful. Terus umurnya, kalau saya kan umurnya 33. Ya, Bing Leonardo orang semua harus saya tiba. Nah kalau pakai Leonardo.ai, Leonardo.ai. Apa namanya? Login. Kalau Bapak Ibu sudah punya login, langsung saja login. Kalau belum, sign up. Kemudian kalau ke depan saya sarankan Bapak Ibu kita bisa ganti-ganti email setiap hari. Tahu caranya Bapak Ibu? Pakai apa Pak? Ada atau pakai token sebanyak 100 token setiap bulan. Nah, biar nggak mengganggu ini waktu kita ya. Dengan temporary email seperti ini, kita dapat email. Nah, seperti ini email. Ini alamatnya email, ya. Kita bisa gunakan untuk mendaftar di berbagai website sesuai kebutuhan. Misalnya ini kita daftarkan di sini. Dan passwordnya kita karang sendiri. Kemudian kita daftar. Ini coba pakai itu Pak. Ya, enggak ini saya contohkan. Apa mau pakai ini? Ini Iya. Ini saya contohkan dulu ya. Nah, setelah kita daftar, di sini akan ada email dari Leonardo. Kalau nanti habis, sudah kita restart lagi, muncul lagi email yang baru, kita daftar lagi. Kayak gini. Daripada kita daftar lewat email, karena kalau udah habis, save boleh. Berarti itu hanya untuk sekedar masuk ya Pak? Iya, udah masuk. Nah, maka besok misalnya waktu kita sudah habis, kalau pendaftaran kita masuk sini, pilih username ya, Malang 2024. Ya, passion. Next. Next.
ketika token kita habis, kita bisa dapat lagi dan tidak mengganggu Gmail kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mau pakai tem apa mau pakai Gmail sekarang? Mau pakai ada dulu silakan. Mau pakai tem silakan buat menggunakan temporary ini. Beresiko enggak Pak, kalau misalkan itu menggunakan Gmail Pak? Resiko kalau Gmail. Iya. Kalau pakai Gmail ya udah habis. Sudah token kita habis, ya sudah nggak bisa lagi kita pakai. Dan misalkan konten-konten yang sampah masuk ke situ Enggak. Cuma ya tadi kan ada pilihan kita mau nerima notifikasi email atau apa gitu nggak, kita jangan centang saja. Tapi lebih kalau saya sarankan gunakan temporary. Ya, boleh buka lalu Google ketik temporary email, nanti akan ada alamat ini. Iya. Di leonardo.ai tadi. Verifikasi kode lihatnya di time email aja ya. Jadi kita berpindah-pindah web ya. Ini aja Pak, lewatin aja. Jadi mungkin jadi begini. Kalau nggak bisa, biar yang Kenapa saya tulis nggak tahu? Panahnya beda sebelumnya sudah download. Nah, Bapak Ibu masuk ke website Reface. Gunakan dreammaker.ai untuk face web. Kalau tadi seperti ini, setelah kita swab, masuk ke sini, ya. Kemudian upload target face kita, buka kita sendiri. Kalau bisa potong hanya mukanya saja ya. Tapi kalau yang apa langkah ini kita gunakan ketika kita
mau ngomong sendiri depan mic nggak pede, atau kita mau rekaman suara rame. Nah, kita minta bantuan AI untuk membuat narasi yang dari skrip tadi kan ada narasinya ya, harusnya kita bacakan sendiri ya. Tapi ada kendala, misalnya kendalanya rame atau apa. Dulu ketika kami mengembangkan pembelajaran menggunakan video, untuk merekam suara itu suatu tantangan sendiri karena harus sepi dan cahaya terang. Nah, ini dia kali malam-malam buatnya, tapi mukanya udah puyuh gitu kan. Nah, sekarang ada cara mudah menggunakan AI, menggunakan Eleven Lab. Oke, tadi tool yang udah kita pakai berarti apa? Satu, ChatGPT. Nah, ChatGPT. Nah, Leonardo. Sekarang tambah lagi. Kita buka Eleven Lab, ya. Alamatnya elevenlabs.io. spam gitu ya. Tapi bisa dengan atasi. Pertamanya Bapak Ibu mendaftar dulu, try for free. Bapak Ibu bisa menggunakan Gmail, akun Google, ya langsung saja sign up di Google. Tapi misalnya kita mau pakai lama, ya pakai lagi, takut kuotanya habis, gunakan temporary tadi. Daftar di sini, masukkan password. Kemudian sign up. Jangan lupa dicetak I agree to the term of service. Sign up. Begitu sudah berhasil, dia memberitahu bahwa mengirim notifikasi atau email ke dalam inbox kita, ya. Kita masuk lagi ke temporary mail kita. Kemudian lihat di sini apa ada pesan masuk, mau tak masuk, ya. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan bisa menggunakan akun Gmail, kan langsung jadi dia. Nah, ke depan gunakan temporary mail untuk membuatnya. Nah, di dalamnya ada email dari Eleven Lab. Di sini ada verify your email for Eleven Lab, ya. Klik pada verify email. Kemudian kita diminta untuk sign in menggunakan kita masukkan emailnya tadi, passwordnya, sign in. Kalau tadi sign up, sekarang sign in. Nama depan, kita masukkan nama depan kita. Langsung saja kita pilih di sini TikTok atau YouTube atau apa Twitter gitu ya. Kemudian kita klik next. Di sini kita masukkan education, teacher, dia closing sendiri. Sudah sampai sini, Bapak Ibu? Sudah berhasil daftar? Sudah? Nah, kemudian generate speech. Diawasi. Oh, bisa ya? Itu akun. Ada yang sudah berhasil? Video datanya sampai mana, Bapak Ibu? Video data. Absen sampai mana?
Ya. Halo, hari ini kita akan belajar dasar-dasar Microsoft Excel dalam 1 menit. Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah program spreadsheet yang digunakan untuk mengelola data, membuat tabel, dan melakukan perhitungan menggunakan rumus dan fungsi. Ya, supaya menjadi video yang beranimasi mulutnya sesuai dengan suara yang kita masukkan. Oke, masuk ke hendra.com, kemudian daftar lagi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa bermain IT, udah nggak aneh daftar, sign in daftar, gitu ya. Intinya habis daftar ulang pakai email yang lain gitu. Udah. Nanti dibiasakan seperti itu. Karena kita gratisan. Kalau kita mau bayar, misalnya Eleven Lab kita daftar kemudian kita bayar sebulan berapa, ya nggak perlu ganti-ganti. Gitu. Kemudian kita pilih sign up. Iya, ingat ya, sign in itu kalau kita sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, kita daftar dulu menggunakan sign up. Masukkan email kita tadi. Email. Sama seperti tadi, minta verification kode. Kita masuk lagi ke refresh. Kemudian lihat di kotak masuk kita. Oke, untuk audio masukkan di sini upload, ya. Jadi kita tidak menggunakan create dari sini, kita upload yang sudah kita download dari Eleven Lab tadi. Kita ambil dari hasil seperti ini. Kemudian kita masukkan image-nya di sini. Generate video. Nah, kita tunggu sampai selesai proses seperti ini. Jadi masukkan audio di sini, masukkan gambar tadi Bapak Ibu tadi di sini, kemudian generate. Pengenalan Microsoft Excel. Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka, spreadsheet, yang digunakan untuk mengelola data, membuat tabel, grafik, dan melakukan perhitungan dengan rumus dan fungsi.